Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alwan Habib Prianto. Saya dari Politeknik Negeri Lampung sebagai mahasiswa dan NPM saya 2578304. Di sini saya akan menjelaskan yaitu tugas untuk syarat kelulusan center yaitu membuat portofolio. Di sini saya akan menjelaskan beberapa yang akan saya jelaskan, yaitu yang pertama text tag yang dipakai, yang kedua struktur folder project, yang ketiga yaitu demo tampilan halaman home, about, projects, contact, dan statistik, dan yang terakhir yaitu styling dengan tailwind dan tips performa. Oke, text tag itu project ini memakai React dengan React nih dengan Vue untuk development yang sangat cepat. Nah, untuk styling yaitu menggunakan Tailwind, ini Tailwind yang di custom. Nah, setelah itu halaman berpindah menggunakan React Footer, itu yang ada di app.jsx ini. Nah, habis itu untuk 3D saya menggunakan React 3 Fiber, dan Ray. Nah, setelah itu grafik. Nah, grafik yang ada di sini nih itu menggunakan library Recharge dari React sendiri. Untuk font kontak ini, nah ini nanti bakal kekirim ke email, yaitu menggunakan email JS. Ini adalah semacam library juga untuk memudahkan ya. Nah, di sini saya akan menjelaskan struktur foldernya. Nah, di sini ada folder src. Saya menaruhnya di dalam folder src untuk assets, components, constants, hooks, models, pages. Nah, setelah itu yang di dalam folder assets ini yaitu ada model 3D yang berformat .glb yaitu GL transmission format binary, yaitu untuk 3D web. Terus ada icon, terus ada image. Nah, setelah itu ada components. Nah, components itu komponen UI yang bisa dipakai ulang seperti navbar, statistik, loader, info, CTA, dan alert.jsx. Nah, setelah itu ada hooks. Nah, hooks ini yaitu berisi logic, reusable, untuk misalnya use alert, yaitu untuk menampilkan pesan-pesan seperti error, seperti sukses, dan yang lain sebagainya. Nah, setelah itu ada yang namanya models. Nah, models ini komponen 3D seperti bird ini ya burungnya. Setelah itu ada rubah yang ada di sini. Setelah itu ada island ini pulaunya.
dan itu ada plane pesawat ini 3D ini, dan ada sky. Setelah itu ada yang namanya pages. Pages ini berisi halaman-halamannya. Terus seperti about ini, about yang berisi ini kodenya, dan hasilnya seperti ini. Habis itu ada kontak. Kontaknya yang di sini. Ini kontak. Itu ada home yang di sini. Itu ada projects. Projects nih, projects. Setelah itu ada soon, yaitu ketika halaman yang nggak ada live linknya. Setelah itu ada yang namanya statistik yang terakhir. Ini halaman statistik. Dan ini konstan, saya hampir lupa. Konstan ini berisi data-data dummy yang akan ditampilkan ke dalam sini. Seperti di about ini, ada image-nya. Nah, dan project-project ini. Yang di halaman, saya akan menjelaskan interaksinya. Di halaman home ini, pulau itu bisa diputar dan pos. Ya, nanti rotasi melambat secara halus karena inersia yang ada di dalam kode ini. Nah, inilah. Nah, habis itu di layar habis itu informasi sesuai pulaunya. Dari sini ada tampilan seperti ini juga. Nah, itu di halaman about ya ini. Di sini saya mendesain seperti ini. Nah, halaman about ini menampilkan perkenalan singkat yaitu, dan setelah itu skills ditampilkan sebagai kotak dengan kedalaman dan ada ikonnya. Di situ ada riwayat pendidikan saya ditampilkan dengan timeline. Setelah itu ada projects. Nih, projects. Saya mendesain seperti ini. Kebetulan saya pernah membuat aplikasi desktop bebas footer, web to-do list berbasis Laravel 11, web company profile menggunakan WordPress, aplikasi e-commerce telur menggunakan Flutter, dan ada dua ini, yaitu streaming dan komik. Yang terakhir itu ada one store, yaitu tempat top up game. Nah, halaman project ini berisi daftar project yang saya kerjakan. Jika sebuah project punya beberapa gambar, muncul slider horizontal, yaitu ini. Nih, ya ini ya. Tuh. Nah, kodenya itu di bagian ini.
ke project ini. Setelah itu ada halaman kontak. Ini kontak. Halaman kontak ini pengguna bisa mengirimkan pesan melalui form yang telah disediakan di sini. Nah, saat mengisi atau mengirim karakter itu karakter berubah animasinya. Seperti lari begitu. Untuk fullnya begini. Nah, dalam jalan ketika sedang mengaktif dan lari ketika mengirim. Kebetulan ini email JS-nya sedang diganti API-nya. Itu kembali ke halaman. Nah, setelah klik kirim, pesan akan diproses lewat email JS. Jika berhasil, muncul pesan sukses di sini. Tapi ini saat ini email JS-nya sedang mati, API-nya ya, jadi mau gimana lagi nggak bisa. Itu kalau gagal memunculkan pesan error juga di sini di bagian sini. From dan juga form itu akan direset setelah pesan terkirim. Nah, setelah itu saya akan ke bagian statistik. Nah, di sini ada kode-kode statistik. Ini cons project data. Project data ini yang ada di bagian sini. Ini nih, bagian sini. Di sini menampilkan jumlah project nih dan tahun. Di sini ada experience date, yaitu di sini pengalaman saya itu front end ada 2, back end 1, UX 1. Dan setelah itu ini nggak kepake, belum saya komen. Itu statistik pengunjung ini. Ini menggunakan local storage. Halaman statistik ini menampilkan statistik project-project saya yang pernah dibuat, tahunnya, dan project dan sertifikat-sertifikat yang pernah saya ikuti untuk programnya. Untuk styling saya menggunakan Tailwind nih, Tailwind di sini untuk mengatur warna-warna defaultnya dan fontnya dan box shadow ini. Nah, di sini untuk bagian-bagian button-button, body, rootnya, warna di halamannya. Itu buat button, footer, header. Ini untuk scroll bar yang di pojok sini nih. Untuk performa loading 3D memakai suspend dengan komponen loader. Nah, ini dia loader. Loader ini saat kita kan ada loader ini, icon loader gitu. Nah, update animasi itu menggunakan use frame dan FVC. Kemudian state untuk objek 3D ini menghindari
Dari render yang tidak perlu. Di sini use frame, use frame. Loh, ini Nah, untuk cara mengextend project, yaitu bisa nambah model juga, model 3D-nya, dan buat halaman baru. Nah, buatnya itu ada di bagian pages ini untuk halaman, untuk models di sini, dan nah, di sini untuk menambahkan 3D-nya. Untuk mendaftarkan rootnya jadi halaman app.csx ini agar bisa berpindah-pindah seperti ini. Untuk project baru itu, nah ini untuk icon-iconnya bisa taruh di sini ya untuk teks-teks yang akan ditampilkan di sini ya seperti dummy-nya lah, data dummy-nya disimpan di sini. Aplikasi ini dibangun dengan komponen yang reusable, bisa dikembangkan dan bisa mudah diedit dan datanya terstruktur dengan rapi. Kemudian web ini interaksi 3D membuat pengalaman pengguna itu lebih hidup dan tidak membosankan. Sekian video dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.